Dia jemput. Tanya tuh. Ini kita belum. Oh iya dulu. Maaf Ibu. Iya. Bataknya ada suara. Kok suaranya gede ya? Ibu coba ngomong dulu boleh nggak? Dites dulu. Enggak kedengeran ya? Oh, enggak kedengeran Ibu. Coba aku. Benar Ibu. Coba kedengeran nggak sih? Speaker. Speaker lo ya coba. Uji speaker. Udah. Sebentar Bu. Udah? Oh udah Ibu udah. Iya. Oke. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu makasih ya udah luangin waktu buat kita wawancara. Ya, wawancara apa nih? Iya, wawancara tentang perawat anak Ibu. Oh, perawat anak. Ya, mudah-mudahan Ibu bisa bantu ya. Ya, Ibu. Sebelumnya kita mau perkenalan anggota dulu ya Bu. Kami mahasiswa dari Universitas Harapan Bangsa, Prodi D3 Keperawatan. Saya sendiri Berlian Asmara Rimbi. Saya Wafadina. Saya Bergilda Azalia Setia Justisia. Ibu dengan Ibu Arifah ya? Iya, Iya. Arifah. Sebelumnya langsung ya. Oke, langsung saja ya Ibu. Ya. Ke pertanyaan yang pertama, bagaimana pengalaman Ibu dalam menangani pasien anak yang sulit atau cemas, termasuk keluarga mereka? Ya, ini harus dipikir nih. Ibu nggak apa-apa Ibu. Ya. Kalau yang pertama itu yang harus ditenangkan itu keluarganya dulu. Iya, keluarganya dulu. Iya, jadi keluarganya harus tenang. Iya. Kalau misalkan keluarga tenang, ayah, ibu tenang, itu biasanya anaknya juga ikutan Iya, tenang. anaknya Tapi ikut kalau tenang. misalkan bapak ibunya atau keluarganya panik, Iya. itu anaknya malah justru Ikutan semakin panik. takut. Iya. Tuh. Itu. Ke pertanyaan yang kedua, baca. Oke. Ibu bisa ceritakan tentang pengalaman Ibu saat bekerja jadi perawat anak gitu? Jadi perawat anak. Ya, kalau ibu itu kan itunya bidan ya. Iya. Ya. Jadi yang ibu sering itu ya tentang kebidanan, kayak melahirkan, melahirkan, terus kemudian memeriksa kehamilan dan sebagainya. Tapi kalau perawatan anak, ini yang dimaksud itu perawatan anak melayani di rumah sakit misalkan, atau memeriksa di puskesmas. Iya. Iya. Oke, makasih Bu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu mengatur waktu dan memprioritaskan tugas secara efektif selama bertugas? Ya. Kalau ibu itu ngatur waktunya, kalau ibu kan kerjanya itu kan dari pagi sampai jam 2.
Jadi ibu biasanya mengatur waktu itu seefektif mungkin. Kalau di efektif. puskesmas, kalau sudah di puskesmas pokoknya bekerja. Ya, bekerja terus paling kalau jam 12 sampai jam 1 itu istirahat untuk soma, kemudian lanjut kerja lagi. Lanjut kerja Terus lagi. pulang. Kecuali misalkan jam 2 langsung pulang. Kecuali kalau akhir bulan. Kalau akhir bulan itu kan biasanya banyak laporan-laporan Iya, gitu ya. iya. Nah, biasanya ibu sampai sore. Itu pun paling akhir bulan misalkan tanggal 29, 30 gitu, untuk menyelesaikan laporan. Itu biasanya sampai asar. Tapi kalau sudah pulang ke rumah, nah insya Allah sudah free untuk Ini gitu nih Bu. Pertanyaan selanjutnya, ini nggak usah ya, langsung ini aja. Bagaimana ibu memastikan anak-anak merasa nyaman di lingkungan perawatan kesehatan? Ya, kalau ibu itu kan kebetulan di puskesmas itu jadi pemegang program anak. Nah, jadi yang ibu layani itu dari usia 0 sampai 7 tahun. Nah, biasanya anak-anak kan kalau misalkan mereka periksaan itu mesti takut sama tenaga takut. kesehatan. Iya, begitu masuk mereka langsung pada nangis seperti itu. Nah, kalau di ruangan ibu itu memang sudah ibu kasih gambar-gambar gambar-gambar misalkan ada gambar, pokoknya gambar tentang anak-anak seperti Gambar itu. kartun ya Bu? Ada gambar kartun, terus kemudian ada gambar anak diperiksa seperti itu. Nah, terus kemudian di ruangan ibu juga ada mainan, misalkan ada mobil-mobilan, terus kemudian ada kuda-kudaan. Nah, terus kalau mereka pada takut kayak gitu, mereka malah justru ibu bilang, ayo naik mobil dulu, atau naik sepeda dulu, atau naik kuda dulu. Nanti pas diperiksa, nah mereka sudah pada naik mobil-mobilan, akhirnya pada nggak takut seperti itu. Jadi takutnya hilang ya Bu? Takutnya hilang, akhirnya nyaman seperti itu. Apalagi? Sebentar ya Bu. Ibu maaf sebelumnya kan Ibu pastinya sudah lama bekerja. Nah, dari pengalaman Ibu yang sudah banyak ini, pengalaman yang paling berkesan selama Ibu mungkin berkomunikasi dengan anak atau merawat anak itu apa ya Bu? Ya, apa ya, sebentar. Kalau yang paling berkesan itu sebenarnya malah kemarin itu. Kemarin. Jadi ada anak mau periksan, dia takut. Terus kemudian setelah ibu ajak bercanda, terus kemudian diajak nyanyi-nyanyi gitu, ya. Terus mereka mau diperiksa gitu, ya. Terus mereka ngoceh, malah bilang, saya sakit ini, mau diperiksa sama dan saya sakit ini, minta diobati biar sembuh seperti itu. Ya, itu yang berkesan. Ya, jadi ya Bu? kalau kita merawat anak atau memeriksa pasien anak itu sebaiknya kalau mereka nangis, mereka apa ya, kita jangan usah panik. Kita tidak boleh panik, kita harus menenangkan. Misalkan diajak nyanyi, diajak berhitung, atau misalkan mereka, oh udah pinter ngaji apa belum? Nah, kalau misalkan udah pinter ngaji, ayo coba gitu. Terus misalkan mereka batuk, pilek, kita jangan langsung mendikte misalkan namanya Kansa nggak boleh makan permen, nggak boleh makan es krim, nggak boleh makan jajan-jajanan. Tapi kita yang nanya, kita yang bilang, Kansa kalau misalkan lagi batuk, lagi pilek, itu yang tidak boleh itu makan apa? Nah, mereka kan nyaut sendiri biasanya. Oh, nggak boleh makan es krim, nggak boleh makan ini.
Bu Bidan, oh ya berarti mereka yang jawab sendiri, bukan kita yang mengejar. Oke. Oke, Ibu. Eh, mungkin itu saja yang bisa kami tanyain kepada Ibu. Udah ya? Udah. Udah? Makasih udah ngeluangin waktu nih, Bu. Ngasih Ibu. Makasih ya, Ibu. Semoga apa yang Iya Iya. ini. Oh. Iya. Ini semester Semoga berapa? semester 3, Ibu. Oh semester 3. Oh baru kemarin ya. Iya, Iya Bu. makanya masih mungil-mungil. Ya. Semoga tadi materi atau pertanyaan yang kami sampaikan ke Ibu dan penjelasan yang Ibu sampaikan ke kami bisa buat materi untuk diri kami sendiri dan bermanfaat ya, Bu. Amin. Iya, tetap Oke, semangat. terima kasih banyak ya, Bu. Iya, Ibu. Ibu sehat-sehat selalu ya. Iya, insya Allah, amin. Doakan Ibu selalu sehat. Oke, Ya, amin. anak-anak juga semoga selalu sehat, semangat, Amin. ikuti kebanggaan orang tua. Amin. Nih. Ibu makasih banyak ya, Bu, sekali lagi. Sama. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Ya, aku kalau bisa